Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing itu sama siapa? Belum udah selesai belum? Supri sudah Diantar belum? bergabung, Angga juga sudah bergabung. Nah. Oke, baik kakak-kakak. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pertemuan tatap maya kita yang ke Bawa. ini Ya. 17, 18. Ini kau bawa. 18 ke kakak ya. Setelah saya Oh, Kak Supri sama Kak Indra lagi Kalau nyantai kayak ini. kemana-mana. Mohon Bapak maaf nanti masuk kakak-kakak, kantor, sekali Bapak lagi saya bilang, kalau kamu ucapkan mungkin nggak ada, kita mengganggu kemana? waktunya Bapak ambil. kakak-kakak untuk berkegiatan di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak pertemuan kita pada hari ini mungkin sedikit akan kita bahas nanti tentang masalah umpan balik RTL yang telah kakak-kakak buat kemarin. Setelah itu nanti pembahasan kita akan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk pengantar masalah bukti karya kakak-kakak ya. Bukti karya ini nanti kakak-kakak bisa memilih, ada beberapa pilihan untuk kakak-kakak pembuatan bukti karyanya gitu. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita mohon dulu kesediaannya kepada Kak Supri lah untuk memimpin doa agar kegiatan tatap maya kita ini berjalan dengan lancar dan baik. Mohon kepada Kak Supri pimpin dulu doa kita agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semuanya dikasih kelulusan, Kak. Boleh Kak Supri? Halo Kak Supri? Ya Kak. Boleh Kak Supri pimpin doanya sebentar Kak Supri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dalam kegiatan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ke Kak Supri telah memimpin doa kita untuk kegiatan tatap maya kita yang ke-18 karena sebentar lagi kita akan selesai ya kakak untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 ini di tanggal 9 kalau tidak salah nanti kakak. Mudah-mudahan kakak tetap semangat dan sedikit saya juga mengingatkan kakak jika ada yang belum mengupload tugasnya boleh nanti diupload tugasnya, dicek lagi kakak sebelum tanggal kegiatan kita berakhir kakak ya, karena ditakutkan nanti akan berpengaruh kepada nilai kelulusan kakak. Baik, di sini kakak sembari kita menunggu rekan-rekan kita yang lain karena kita baru 7 orang yang bergabung. 6 orang ya karena Kak Suprat dua akun ini masuk kayaknya nih. Mungkin satunya lewat HP, satunya lewat laptop. 1, 2, 3, 6. Baru 6 orang, masih separuh lagi. Oh ya Kak Roman. Aku pencet ke apa? Mau nanya Kak. Boleh Kak Roman. Terakhir atau pengumuman kelulusan tanggal berapa Kak ya? Sama terakhir kalau ngumpul tugas semuanya gitu. Infonya kita di tanggal tanggal 10 itu katanya Kak sudah penarikan tanggal 10 kita tanggal
Tanggal 10 itu masih ada pertemuan satu kali lagi. Tanggal 10, nah di tanggal 16 kita ya terakhir kakak ya untuk penarikan tanggal 13 kakak. Tanggal 13 sudah penarikan data, penarikan nilai oleh Satker, Satuan Kerja BGP. Jadi tanggal 10 nanti kita masih ada satu kali lagi tatap maya, itu cuma 1 JP kakak, membahas masalah bukti karya yang kakak nanti akan kumpulkan gitu. Nah di tanggal 13 pihak Satker nanti dari BGP sudah melakukan penarikan nilai dari sistem yang telah kakak kumpulkan nanti di LMS itu kakak. Jadi apapun bentuknya nanti kakak boleh cek LMS-nya masing-masing, kumpulkanlah. Berarti di tanggal 13 tuh kalau misalkan tugasnya belum ada yang siap, berarti udah nggak bisa diupload lagi kak? Udah kayaknya udah ditutup Tutup. tuh Kak Roman. Kakak yang lain juga ya tanggal 13 tuh kalau kita upload juga percuma gitu karena sudah penarikan nilai, nggak ada penarikan nilai 2 kali. Kalau kemarin di gelombang 1 sudah dilakukan penarikan nilai, gelombang 1 kemarin kalau nggak salah hari Sabtu terakhir, bukti karya segala macamnya disuruh lengkapi di hari Sabtu itu. Nah setelah hari Sabtu itu ditutup, sudah dilakukan malamnya penarikan nilai oleh Satker BGP. Jadi kakak jangan menunggu terlalu lama. Jika kakak memang belum paham mengenai tugas apa yang belum, boleh japri ataupun boleh kakak di grup WA kita tanyakan tugas saya yang mana yang belum kak gitu. Karena buat mengirim satu persatu nggak mungkin saya lakukan karena mungkin kakak lagi proses atau mungkin ada kesibukan masing-masing gitu kakak ya. Kak Eko sudah bergabung. Oke Kak Rohman ya. Sip. Nanti terakhirlah kita akan bahas masalah tugas ini kakak mana yang belum, mana yang harus kita upload gitu. Bagi kakak yang belum nanti boleh kita share nanti siapa-siapa yang belum gitu. Oke kakak mungkin itu sedikit pengantar dari kegiatan kita, baik masalah tugas maupun masalah penilaian ataupun penarikan nilai dari Satker BGP terakhir tanggal 13 kakak ya, tanggal 13 bulan Desember ini. Nah mudah-mudahan kakak semuanya lulus, sama-sama kita berdoa, sama-sama juga kakak semangat untuk menyelesaikan kegiatan kita ini kakak. Nah untuk kegiatan hari ini kakak saya tadi sudah melihat ada 3 orang yang sudah mengumpulkan RTL-nya gitu. Untuk RTL-nya yang pertama ada Kak Celsa, yang kedua ada Kak Abdul Rahman, yang ketiga ada Kak Rahmat ini. Nah, 3 ini kita bahas dulu kakak ya. Jika sekiranya kakak sudah ada yang mengumpulkan, boleh nanti kita bahas di sini karena ini merupakan pertemuan tentang pembahasan umpan balik kakak ya. Kurang bagus suaranya Kak, bergema. Oh iya, bergema ya Kak suaranya. Masih bergema kakak suaranya Kak Suprat? Enggak kok Kak. Iya. Oh, mungkin Kak Suprat pakai dua perangkat enggak Kak? Enggak, satu. Ini Kak Suprat masuknya 2 nih. Tapi bergema. Kak Suprat pakai perangkatnya 2, kakak masuk lewat HP atau lewat laptop Kak? Laptopnya. Kok 2 akun kakak di sini nih? Apa terlalu volumenya terlalu? Kak Suprapto satu itu. Kayaknya karena perangkat 2 nih mungkin terganggu karena suaranya gitu. Enggak lah. Perangkat satu. Coba Kak Suprat keluar dulu, nanti coba masuk lagi. Soalnya 2 Ya. nih filternya. Nah, oke.
Berat coba Kak Aya kayaknya tuh. Iya. Oke lah kakak kita lanjutkan ya. Nanti. Nah ini masih ketinggalan satunya nih Kak Suprat nih. Akunnya. Kayaknya dua perangkat Kak Suprat masuknya nih. Oke baik kakak. Di sini saya buka dulu untuk apa RTL-nya. Coba kita cek sama-sama RTL-nya Kak Celsa. Kak Heri juga sudah bergabung. Cuman Kak Celsanya belum bergabung ya. Oh, sembari Kak Celsa bergabung, boleh kita buka dulu. Kak Rahmat sudah, Kak Abdul juga udah. Boleh punya Kak Rahmat dulu lah. Rahmat. Isinya tak apa-apa loh Kak. Sembarangan saya masukkan Kak. Makanya kita bahas di sini Kak Rahmat ya. Jadi ada yang kekurangan nanti Kak Rahmat boleh kakak-kakak yang lain boleh memberi masukan ataupun sarannya gitu. Boleh Kak Rahmat saya coba tampilkan punya Kak Rahmat, tapi Kak Rahmat presentasikan ya. Bingung nggak mau gimana cara ngomongnya Pak? Itu pokoknya hasil cepat itu. Oke, baik kalau gitu coba saya yang langsung bacakan punya Kak Rahmat ya. Boleh Kak. Oke, siap. Oke, kakak-kakak yang lain nanti boleh baik Kak Rahmat sendiri pun boleh nanti ibaratnya bertanya ataupun memberi masukan ataupun saran. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ngajak lagi tuh fotonya nih. Kok ngerti Mas Leman? Itu zamannya kan ini. Ini garang ini. Fotonya Kak Rahmat di sini ya. Oke, baik kakak-kakak. Nah, di sini rencana atau RTL dari Kak Rahmat, Semanda Bisa bersama Senam Sehat gitu ya. Nah, ini untuk judul kakak-kakak ya. Semanda Bis, fotonya garang tapi. Kau mau cacingan, Mat? Sebentar Mas Eko. Fotonya garang tapi hatinya Hello Kitty. Oke kakak ya, nah ini untuk judulnya Kak Rahmat bikin di sini Semanda Bisa bersama Senam Sehat. Nah kira-kira dari kakak untuk judul yang dibikin Kak Rahmat ini menarik tidak gitu? Menarik. Kalau udah ngumpul pokoknya menarik tuh Kak. Semanda Bisa Mas bersama Leman jangan Senam gitu lah Mas Sehat. Leman. Dari judul sama fotonya bisa lah dikatakan apa ya kayak karena udah semangat nih kayaknya mau senam. Semanda Bisa bersama Senam Sehat. Oke, ini judul dari Kak Rahmat. Coba kita lihat selanjutnya. Kak, itu harus ada videonya atau gimana Kak? Kalau RTL ini tidak ada Kak, cuman sebuah rancangan kita tentang kegiatan kemarin kita kan membuat suatu rencana tindak lanjut gitu. Rencana tindak lanjut ini berarti cuman sekedar foto terus gitu aja Kak ya? Iya. Wah, katanya semalam si Anggi ngomongnya harus buat video. Video itu di ini Kak, di kemarin kan kita ada 3 video tuh. Video pertama kan kita sebelum tatap muka ya. Sudah kakak upload mungkin kalau yang video pertama di sebelum tatap muka. Yang kedua video pas kakak membuat suatu RPP kemarin, setelah itu kan melakukan video pembelajaran kemarin kan. Nah ini kakak kan kemarin Kak Jelsa juga sudah bergabung. Kalau yang ini kemarin kan kakak-kakak membuat suatu rancangan tapi berdasarkan model PJBL, project gitu kakak-kakak ya. Project itu kakak-kakak buat. Nah di sini rencana tindak lanjutnya gitu. Jadi seperti apa ke depannya kakak-kakak akan melakukan
akan mempraktekkan rencana proyek yang kakak-kakak buat itu. Entah itu di sini kakak. Nah, kayak Kak Rahmat ini berdiskusi dengan kepala sekolah dulu tentang kegiatan yang akan dibuat, seperti apa nantinya gitu. Nah, inilah bentuk RTL-nya gitu kakak ya. Nanti kalau video kita ketemunya nanti di terakhir kalau nggak salah kak. Kalaupun kakak membuat nanti sebuah video pembelajaran gitu. Nah, untuk slide kedua di sini Kak Rahmat mengambil langkah pertama tentang berdiskusi mengenai program atau kegiatan dengan kepala sekolah. Nah, di sini mungkin Kak Rahmat mendiskusikan tentang judul tadi, Semanda Bisa Bersama Senam Sehat. Yang jelasnya Kak Rahmat mempresentasikan apa sebenarnya kegiatan di Semanda Bisa Bersama Senam Sehat ini. Selanjutnya langkah pertama, ini langkah pertama tadi, terus langkah kedua memaparkan rencana program atau kegiatan dengan rekan sejawat. Nah, di sini Kak Rahmat sudah langsung ke presentasi kegiatan bersama rekan sejawat kakak ya. Selanjutnya langkah ketiga, sosialisasi program atau kegiatan kepada peserta didik. Nah, bentuk kegiatannya kakak juga langsung ini Kak Rahmat langsung mensosialisasikan kepada peserta didik gitu. Yang ketiga, ini selanjutnya rencana tindak lanjut. Judul program atau kegiatan tadi sama Semanda Bisa Bersama Senam Sehat. Nah, ini latar belakang kegiatan yang Kak Rahmat susun. Latar belakangnya berdasarkan hasil observasi asesmen awal dan tes kebugaran jasmani peserta didik SMA 02 Bungaraya. Ditemukan sebagian besar kebugaran peserta didik banyak kekurangan dalam bergerak gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan jasmani yang terstruktur dan berkelanjutan. Lanjutnya kedua, kepemimpinan peserta didik harus dikembangkan dengan program yang berpihak kepada peserta didik untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran PJOK di SMA Negeri 2 Bungaraya mengembangkan pengalaman belajar berkolaborasi dengan mapel seni budaya sehingga muncul pembelajaran bermakna, salah satunya dengan pembiasaan gerak tubuh dan senam. Nah, yang keempat, kegiatan ini melibatkan peserta didik untuk dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Nah, sampai di sini kakak kira-kira ada yang mengganjal tidak atau ada yang kurang tepat gitu kakak, atau dari Kak Rahmat sendiri? Apakah latar belakang ini sudah pas dengan sekolah Kak Rahmat? Kalau dari saya ya seperti itu Kak, makanya saya masukkan seperti itu. Mantau kalau seandainya ada tambahan ya boleh, kami nanti akan rubah. Terus ini di sini kan saya kolaborasi dengan pelajaran seni budaya. Kenapa? Karena sama-sama ada geraknya Kak. Mantau kalau ada salah ya nanti diperbaiki lah. Oke, baik dari Kak Rahmat. Ini memang sudah cocok dengan kondisi sekolahnya ya kakak-kakak. Nah, kira-kira dari kakak-kakak yang lain, apakah sudah cocok atau masih ada perlu perbaikan gitu? Udah mantap kali tuh Kak. Udah mantap Kak Rahmat ya? Ya, yang belum mantap yang belum ngerjain. Ini kalau udah ngerjain gitu keren pokoknya. No komen. Dan gitulah Kak Roman, gak enak ini. Dari Kak Rahmat no komen ya. Nah, kalau masukan dari saya Kak Rahmat ya, sebetulnya kita untuk mensosialisasikan ke kepala sekolah gitu kan, macam dari sini tadi, dari yang pertama Kak Rahmat sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Harusnya Kak Rahmat membuat latar belakang ini di yang pertama gitu Kak, di langkah yang pertama gitu.
Karena apa? Tentunya kakak sudah menyusun sebuah program tentu dengan latar belakang gitu. Baru kakak melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang kegiatan Semansa Sehat ini. Gitu Kak Rahmat ya. Nah, itu kalau Ini, Pak. masukan Berarti, dari saya Kak Rahmat. nah, berarti latar belakang dulu, baru diskusi sama kepala gitu Pak ya, Kak ya. Ya, tentunya kita mempunyai latar. Tentunya Kak Rahmat kan membuat suatu rancangan program kegiatan. Harus ada latar belakangnya dulu, terus tujuannya apa, baru Kak Rahmat susun. Setelah Kak Rahmat susun, baru kita diskusikan dengan kepala sekolah, karena tidak mungkin kita mendiskusikan dengan kepala sekolah tanpa ada rancangan yang telah kita susun konkret gitu Kak ya. Oke, siap Pak, siap. Baik, ini di latar belakang, terus tujuan programnya Kak Rahmat mencantumkan di sini tujuan umum, terus yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik SMA Negeri 2 Bunga Raya melalui aktivitas senam irama secara berkelanjutan. Yang kedua menumbuhkan minat dan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kemampuan kerjasama peserta didik untuk menciptakan koreografi senam irama secara berkelanjutan. Nah, ini tujuan umum kakak ya. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan keseimbangan murid. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam merancang dan melaksanakan program mandiri. Terus yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian untuk tampil di depan umum. Kuswandi, oh ini Kak Yasin sudah bergabung ya. Nah, ini untuk tujuan programnya sudah mantap Kak Rahmat ya. Kalau dari saya sudah mantap. Terus nah, di sini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, memupuk kerjasama dan gotong royong, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan koreografi senam irama, menumbuhkan kepemimpinan peserta didik melalui kesadaran terhadap aktivitas fisik. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran peserta didik terkait pentingnya menjaga kesehatan diri. Sedikit masukan lagi untuk Kak Rahmat ya, kalau untuk dicapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ini Kak Rahmat, sini Kak Rahmat sudah mencantumkan tentang capaian dan langkah-langkah yang akan kita capai setelah kegiatan ini untuk siswa gitu Kak Rahmat ya, untuk peserta didik. Nah, boleh Kak Rahmat di sini juga mencantumkan untuk khusus kita sebagai guru gitu, apa yang akan terjadi setelah tujuan yang kita harapkan itu tercapai gitu. Contohnya mungkin Kak Rahmat mencantumkan ini meningkatkan kolaborasi sesama rekan sejawat di sekolah instansi masing-masing gitu. Terus memupuk rasa ingin tahu guru akan pentingnya kerjasama tim. Boleh Kak Rahmat cantumkan nanti untuk khususnya guru gitu. Ini khususnya siswa, terus khususnya guru nanti boleh Kak Rahmat tambahkan Kak Rahmat ya. Baik, kita lanjut. Kakak, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program tahap persiapan, perencanaan program, pengadaan alat dan bahan sosialisasi kepada peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua. Tahap pelaksanaan, praktek senam irama, pembuatan koreografi, pertunjukan. Peserta didik dijadwalkan tampil bergantian pada saat pelaksanaan kegiatan P5. Selanjutnya tahap evaluasi. Nah, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Baik, di sini terus kita lanjut ke pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
fasilitas lapangan olahraga, halaman sekolah, alat elektronik, speaker LCD, proyektor, laptop, dan WiFi. Sumber daya manusia, guru PJOK yang berkompeten, peserta didik yang antusias, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan SMA Negeri 2 Bungaraya. Anggaran, dana BOS, dan sponsor. Baik, ini untuk pernyataan tentang kapasitas kemampuan yang dimiliki kelas 1 sekolah. Selanjutnya, rencana evaluasi. Kriteria keberhasilan. Yang pertama, program ini dikatakan berhasil apabila tujuan kegiatan tercapai dengan baik, sesuai dengan indikator yang telah direncanakan. Terus metode evaluasi yang digunakan, evaluasi program ini dilaksanakan secara menyeluruh di tahap pra kegiatan atau awal kegiatan, terus proses kegiatan, dan di akhir kegiatan yang meliputi peningkatan kebugaran jasmani peserta didik atau tes kebugaran jasmani, partisipasi peserta didik dalam kegiatan senam irama atau observasi, terus kualitas koreografi yang dihasilkan atau observasi, kemampuan peserta didik dalam kerjasama, mengukur dampak dan perubahan atau kepuasan peserta didik dan orang tua melalui survei. Oke, untuk rencana evaluasi dari Kak Rahmat nggak ada masalah. Kita lanjut. Nah, kemungkinan tantangan ini. Nah, kemungkinan tantangan kurangnya motivasi peserta didik. Solusinya membuat kegiatan senam lebih menarik, bervariasi, dan memberikan penghargaan. Yang kedua, jadwal kegiatan padat. Solusi, menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan dengan sekolah lainnya dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan latihan di rumah. Bentar kakak. Pak Rahmat. Iya. Iya. Berarti RTL ki orang nggak video ya? Dokumentasi aja di akhir. Tapi kita 5 menit ya. Karena kan kita harus menyampaikan sama teman-teman lah. Ini video sama foto lah. Untuk pesertanya siapa? Pak Rahmat. Kopi paste dari mana Pak Rahmat? Penyanyi Kak Indra. Baik kakak-kakak, ini tadi dari Kak Yasin, menyimak saja karena lagi ujian. Baik Kak Yasin ya. Kak Roman izin bentar Kak mau bagikan kita sajian. Baik Kak Roman. Nah kakak-kakak ini kemungkinan kita lanjutkan lagi kemungkinan tantangan tadi yang dibuatkan oleh Kak Rahmat. Nah yang terakhir kurangnya dukungan orang tua kakak-kakak ya, solusi melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya aktivitas fisik bagi anak melibatkan orang tua dalam kegiatan senam irama. Nah ini mungkin tantangan yang Kak Rahmat akan hadapi pada saat merancang kegiatan tadi Semanda Sehat ya kegiatannya. Nah ada tiga tantangan yang Kak Rahmat cantumkan di sini. Nah untuk
Di sini Kak Rahmat, yang pertama kurangnya motivasi peserta didik, jadwal kegiatan padat, kurangnya dukungan orang tua. Nah, di sini nanti Kak Rahmat bisa berkolaborasi bersama rekan sejawat serta kepala sekolah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini Kak Rahmat ya. Nah, intinya Kak Rahmat di sini kita membentuk suatu kepanitiaan dulu gitu. Setelah disetujui kepala sekolah, jangan Kak Rahmat berjalan atau bergerak sendiri gitu. Tentunya di susunan kepanitiaannya Kak Rahmat jelaslah tugas-tugas atau tupoksi-tupoksi yang dimiliki oleh anggotanya agar Kak Rahmat nanti tidak kesulitan dalam menjalankan program ini. Begitu Kak Rahmat ya. Siap, siap, Kak, siap. Oke. Nah, ini absensi kombel Kak Rahmat cantumkan di sini. Nah, mungkin itu saja tampilan dari RTL Kak Rahmat yang telah beliau susun dengan judul Semandabika Bersama Senam Sehat. Nah, oke kakak-kakak, di sini jika ada usulan dan saran untuk RTL Kak Rahmat boleh kakak-kakak sampaikan ya. Ada kakak-kakak usulan dan saran untuk RTL Kak Rahmat ini? Tidak ada kayaknya ya untuk RTL-nya Kak Rahmat yang telah disusun. Jika tidak ada, boleh nanti Kak Rahmat perbaiki atau lengkapi lagi RTL-nya. Kita lanjut ke kakak yang lain. Terima kasih Kak Rahmat telah mengirimkan RTL-nya ke LMS Kak Rahmat ya. Untuk bahan umpan balik kita tetap maya pada hari ini. Oke, kita stop dulu presentasinya. Kita lanjut dulu pembahasan. Nah, ini Kak Chelsea juga udah ada. Coba kita bahas tentang RTL-nya Kak Chelsea ya. Halo Kak Chelsea, hadirkah orangnya? Apalagi ada kesibukan? Sudah kelihatan Kak RTL-nya Kak Chelsea? Nampak Kak, nampak. Oke, siap. Kasih Kak Rahmat ya. Nah, mungkin Kak Chelsea-nya lagi ada kesibukan. Mari kita bahas RTL dari Kak Chelsea ya. Kakak yang lain boleh juga memperhatikan jika sekiranya ada ilmu yang bisa kita tangkap, kita ambil dari RTL-nya kakak yang lain yang telah ditampilkan, kakak boleh ATM namanya ya, amati tiru dan modifikasi kakak ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini rencana tindak lanjut RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek di SMP Negeri 2 Bunga Raya. Ini dari Kak Chelsea ya. Tentang aktivitas kebugaran jasmani, kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, itu yang Kak Chelsea cantumkan. Nah, kira-kira untuk judul ini kakak ada usul yang lebih wah atau yang lebih menarik gitu. Nah, jadi sedikit kakak ya, kalau untuk judul ini kakak boleh menggunakan nama-nama yang agak-agak nyeleneh gitu ya. Nah, karena tentu dengan nama-nama yang agak-agak unik, kegiatan tersebut lebih dipandang menarik gitu kakak ya. Dari namanya sudah unik, menarik, tentu yang lainnya penasaran atau peserta didik kita juga penasaran tentang kegiatannya seperti apa gitu kakak.
Nah, ini untuk usulan tentang judul untuk ATL-nya Kak Celsa ya Kak Celsa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, latar belakang yang Kak Celsa cantumkan di sini, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan kolaborasi antar mata pelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pentingnya aktivitas fisik. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan program kebugaran jasmani yang menarik dan relevan bagi siswa, serta mengintegrasikan materi PJOK dengan mata pelajaran lain. Nah, kalau dilihat dari latar belakang yang Kak Celsa santumkan di sini lebih menitik beratkan kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran lain untuk menekankan kegiatan aktivitas fisik gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari latar belakang yang Kak Celsa jelaskan di sini. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita ke tujuan program Kakak ya. Tujuan program yang Kak Celsa cantumkan di sini itu yang pertama, visi guru PJOK mengembangkan siswa yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menjaga kebugaran jasmani mereka. Nah, ini visinya. Terus tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas kebugaran jasmani melalui latihan yang terstruktur. Terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan dari diri siswa. Nah, ini tujuan program yang Kak Celsa cantumkan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, capaian yang diharapkan yaitu yang pertama peningkatan keterampilan kognitif, peningkatan keterampilan sosial emosional, peningkatan kebugaran jasmani, peningkatan apresiasi terhadap nilai-nilai kehidupan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan, identifikasi mata pelajaran yang relevan, mata pelajaran yang memiliki konsep yang saling melengkapi, misalnya matematika, perhitungan kecepatan, jarak waktu dalam aktivitas fisik, IPA, fisiologi, tubuh, nutrisi. Tentukan tujuan pembelajaran, desain aktivitas yang menarik, fasilitas diskusi, dan refleksi dan evaluasi. Hasil yang diharapkan, siswa lebih bersemangat, siswa mudah memahami konsep yang abstrak, siswa memiliki pengalaman yang bermakna, guru bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain sehingga menjadikan sekolah yang lebih inovatif. Kakak ya. Contoh aktivitas kolaborasi yang Kak Celsa cantumkan, matematika dan PJOK menghitung kalori yang terbakar selama melakukan berbagai jenis olahraga. IPA dan PJOK mempelajari pengaruh nutrisi terhadap performa olahraga. Nah, untuk sejauh ini dari ATL yang Kak Celsa buat, sedikit masukan dari Kak Celsa ya. Yang dari awal tadi, Kak Celsa belum menjelaskan seperti apa sebenarnya kegiatan yang menghasilkan proyek yang Kak Celsa buat gitu. Kalau bisa Kak Celsa lebih spesifik ke kegiatan apa gitu Kak Celsa ya. Memang Kak Celsa membuat di sini tentang aktivitas kebugaran jasmani, kolaborasi antar mata pelajaran. Jika memungkinkan Kak Celsa bisa memperbaikinya. Contoh mungkin kegiatan aktivitas kebugaran jasmani ini mungkin entah itu gerak lokomotor atau non lokomotor, lebih spesifik aja saya.
Baik, kita lanjut kakak struktur program. Di sini struktur program, mitra dan peran dalam komunitas belajar. Nah, skala program atau kegiatan melibatkan seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Tualang. Pengaturan program atau kegiatan, ruang, lapangan olahraga, ruang kelas, aula. Waktu 6 minggu, pertemuan setiap Rabu dan Jumat setelah jam pelajaran. Komunitas belajar yang terlibat, guru PJOK, guru IPA, guru MTK, orang tua siswa, OSIS, orang tua atau ahli kebugaran dari masyarakat. Selanjutnya peran komunitas belajar, guru membimbing siswa, menyediakan fasilitas dan menjadi fasilitator. Siswa aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Terus untuk orang tua memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak. Terakhir untuk OSIS, belum ya, ini untuk OSIS dulu. Terakhirnya Perpus membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Perpus menyediakan sumber belajar yang relevan. Baik, kita lanjut. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber daya yang digunakan, fasilitas olahraga, lapangan, alat tes kebugaran. Terus tenaga pendidik, guru PJOK, dan guru dari mata pelajaran lain. Implementasi asset-based thinking-nya memanfaatkan fasilitas sekolah dan keahlian komunitas belajar untuk mendukung program yang dibuat. Ya. Selanjutnya rencana evaluasi, pengumpulan informasi. Peserta didik melakukan refleksi harian, terus kuesioner kepuasan, mengisi kuesioner kepuasan. Selanjutnya staf pengajar lakukan wawancara serta diskusi kelompok. Terus anggota komunitas belajar melakukan survei kepuasan, terus memberikan masukan. Terus alat untuk pengumpulan data di dalam rencana evaluasi ini, yang pertama kuesioner, wawancara, dan refleksi tertulis. Nah, ini dari Kak Celsa. Nah, ini ada kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama kurangnya motivasi siswa, memberikan motivasi melalui penghargaan dan pengakuan. Terus keterbatasan waktu, mengatur jadwal fleksibel, memastikan aktivitas proyek tidak mengganggu pelajaran lain. Nah, rencana solusinya yang pertama kolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua untuk mendukung dan memotivasi anak-anak mereka. Selanjutnya, manajemen waktu yang efektif, menyusun jadwal terstruktur, memastikan setiap tahap proyek memiliki tenggat waktu yang jelas. Nah, di sini penutup Kak Jasa mencantumkan kesimpulan dan harapan. Kesimpulan di sini, program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam aktivitas kebugaran jasmani melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Terakhir, harapan dengan program ini diharapkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam bidang PJOK dapat terus ditingkatkan. Nah, ini merupakan kesimpulan dan harapan yang Kak Celsa cantumkan di dalam RTL-nya, kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak. Coba saya cek satu lagi, masih tempatkah kita membahas? Baik, coba kita tampilkan satu lagi dari Kak Abdul Rahmat untuk RTL-nya, karena baru 3 yang mengirimkan tugas RTL kakak ya.
Oke, kelihatan nggak kakak ya? Wow, kelihatan banget Kak. Keren Pak Tri. RTL-nya dari Kak Abdul Rahmat ya. Ini Keren Kak Abdul. Mantap Kak Abdul. nah ini tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Nah ini judulnya ya. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Oke, ini latar belakang dari Kak Abdul. Melihat dari judulnya, di sini Kak Abdul ingin membangkitkan lagi kegiatan permainan tradisional yang selama ini telah ditinggalkan gitu. Nah, di sini usul juga buat Kak Abdul ya untuk judulnya. Boleh Kak Abdul cari judul yang menarik atau unik gitu untuk membangkitkan lagi kegiatan permainan tradisional ini. Nah, bentuk permainannya pun Kak Abdul Rahmat boleh cantumkan secara detail permainan seperti apa yang Kak Abdul Rahmat akan bangkitkan lagi gitu. Baik, kita lanjut dulu ke tujuan program. Menghargai terhadap keberagaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah. Nah, ini tujuan program yang Kak Rahmat cantumkan. Terus capaian yang diharapkan, yang pertama pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Terus eksplorasi, aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topik. Yang terakhir proyek, aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk hasil pembelajaran. Selanjutnya struktur program. Program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui permainan tradisional gerobak sodor. Nah, ini baru ada nih permainan gerobak sodor. Yang pertama ya, peserta didik yang terlibat adalah siswa kelas 9 dari kelas 10 dari beberapa kelas. Mitra dengan wali kelas sebagai penghubung dan koordinator per kelas. Terus kapasitas yang dimiliki, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Peserta didik berjumlah 250 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, wasit, atau penonton. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Nah, kalau saya lihat di sini Kak Rahmat akan menerapkan sebuah pembelajaran SEM gitu ya. Karena di sini tiap kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, wasit, ataupun penonton. Nah, untuk terkait judul mungkin Kak Abdul Rahmat boleh mencantumkan, misalnya Kak Rahmat membuat sebuah festival olahraga dengan permainan
Gobak Sodor. Nah, Kak Rahmat carilah ibaratnya singkatan atau nama yang unik untuk program atau RTL yang Kak Rahmat buat gitu. Selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh. Dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Mendokumentasikan kegiatan peserta didik, mencatat hasil pengamatan tentang kegiatan. Nah, kemungkinan tantangannya mungkin cuaca, panas atau hujan, kegiatan bisa ditunda atau diganti pada hari lain. Selanjutnya, kegiatan sekolah yang bentrok dengan kegiatan kelas. Terus, kegiatan yang bentrok dengan kegiatan lainnya. Waktu kegiatan dilakukan pada saat jam pembelajaran PJOK. Oke, habis berarti ya, Kak Rahmat. Kak Rahmat boleh ya di sini sedikit usul Kak Abdul Rahmat buat sedikit usulan dari saya. Lebih memperjelas program proyek yang Kak Rahmat buat ini seperti apa gitu. Terus Kak Rahmat boleh cantumkan tentang diskusi program dengan kepala sekolah, terus dengan sosialisasi dengan siswa ataupun rekan sejawat yang lain tentang RTL yang Kak Abdul Rahmat buat ini ya. Oke, itu saja masukan untuk RTL dari Kak Abdul Rahmat. Untuk kakak-kakak yang lain, saya kira cukup untuk pembahasan kita masalah RTL. Sedikit kita akan membahas tentang masalah bukti karya, kakak. Tidak sedikit ya, banyak ini. Ada berapa slide? Sekitar 37 slide kakak untuk pembahasan masalah bukti karya, juga terkait cara pengirimannya nanti di LMS. Selanjutnya setelah dikirimkan di LMS atau di YouTube atau di Drive, kakak juga mengupload ke bukti karya di PMM gitu kakak ya. Banyak untuk bukti karya ini langkah-langkahnya, tapi insya Allah saya yakin kakak bisa karena ada dikasih petunjuk nanti kakak. Nah, baik kakak di sini kita lanjut ke alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, kakak udah kelihatan ya? Nah, sekiranya kakak ada kesibukan sekarang, mungkin boleh sambil kakak melihat ini, karena ini penting kakak ya untuk di bukti karya nanti, karena di gelombang 1 kemarin juga banyak kesulitan mengenai kegiatan bukti karya ini. Nah, jika kakak belum paham atau belum mengerti, nanti ditakutkan kesulitan pada saat untuk mengupload atau mengirim bukti karyanya gitu. Karena diminta nanti juga screenshot ke kakak pada saat mengupload bukti karyanya ke PMM juga dicantumkan untuk penilaian sistem kakak ya. Baik, kita lanjut ke Nah, untuk topik pembahasan kita di sini yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini untuk alur aktivitas. Nah, untuk perjalanan peserta program PKG PJOK, kakak ini sudah kita lalui. Yang pertama pembukaan dan materi orientasi, itu di minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5, sampai pembelajaran asinkron dan tatap maya gitu kakak ya. Nah, minggu ke-6 kita kemarin melakukan tatap muka.
Nah, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi yang kakak bikin kemarin. Terus minggu ke-12 dan minggu ke-11, nah ini penutupan juga ada unggah dokumentasi bukti karya. Nah, di sini kakak berjuang lagi untuk terakhir tentang unggah bukti karya ini kakak ya. Di sini diharapkan nanti kakak benar-benar mengirimkan, jangan sampai tidak ada yang tidak mengirimkan, karena ada juga kejadian di zaman kami kemarin, memang di bukti karya di tugas yang lainnya dia mengirimkan, sedangkan di bukti karya tidak mengirimkan, memang langsung nggak lulus kakak ya. Kalau untuk di bukti karya ini diharapkan kakak nanti kalau bisa semuanya mengirimkan gitu. Selanjutnya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi oleh fasilitator kakak ya. Nah, di sini yang harus kita tandai kakak. Nah, ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK kakak ya. Ini merupakan salah satu syarat penting gitu kakak. Nah, selain itu merupakan syarat penting, di sini juga kakak produknya memang betul-betul orisinil gitu. Nah, sini nanti ada pilihan kakak ya, boleh nanti kita tampilkan pilihannya. Selanjutnya, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Selanjutnya, isi karya video merupakan dokumen PDF, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kakak ya. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, diharapkan kakak ini merupakan betul-betul hasil dari karya kita sendiri kakak ya, jangan sampai menggunakan karya orang lain untuk bukti karya ini, karena akan diukur nanti tingkat plagiasinya kakak gitu. Selanjutnya, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Kakak tentunya nanti ada di LMS-nya bacaan semua modul, klik itu, terus peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul, terus ada bacanya bukti karya. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Terus refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Terus berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM kakak ya. Nah, ini ada 3 bagian. Yang pertama unggah draft, refleksi bukti karya, terus berbagi bukti karya. Kalau yang terakhir ini umpan balik penyelenggaraan kegiatan ini kakak ya. Selanjutnya unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, di sini kakak mencantumkan ya surat izin dari kepala sekolah ataupun surat izin dari peserta didik, surat izin menyatakan menggunakan wajah peserta didik,
di dalam bukti karya yang kakak buat nanti. Nah, di sini kakak yang harus kita perhatikan, Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, ini kakak ya yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK itu. Nah, dengan ini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan berikut. Nah, di sini kakak-kakak ya juga melengkapi lembar pernyataan ini yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kakak-kakak sendiri. Nah, di sini nanti kakak-kakak boleh menceklis. Saya menyatakan bahwa saya telah checklist sendiri kakak-kakak, checklist. Setelah kakak checklist, tandatangani kepala sekolah dan kakak sendiri nanti langsung di PDF kan kakak-kakak ya. Nah, itu untuk lembar pernyataannya. Terus pemilihan kategori bukti karya. Nah, di sini kakak-kakak boleh memilih gitu. Ada 3 pilihan untuk bukti karyanya. Yang pertama praktik baik. Yang kedua praktik pembelajaran. Yang ketiga RPP atau modul ajar, kakak-kakak ya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kalau untuk praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Selanjutnya RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, kakak di sini ada 3 pilihan gitu. Ada 3 pilihan. Izin Kak bertanya. Baik Kak Rahmat, maaf Kak Rahmat tadi keenakan membaca ini. Boleh Kak Rahmat bertanya? Maaf Pak, nih bertanya tentang masalah tadi nih Kak. Itu kan tadi kayak ada bikin video, apakah nanti kita suruh bikin video lagi Kak mengenai pelajaran RTL ini atau yang lainnya Kak? Nah, kalau inilah pilihannya Kak Rahmat. Untuk di bukti karya ini Kak Rahmat tanyakan ya? Iya Kak. Nah, untuk di bukti karya ini ada 3 nih Kak Rahmat. Kalau praktik baik ini Kak Rahmat, kakak-kakak yang lain juga, kalau bentuk praktik baik ini contoh Kak Rahmat melakukan sebuah program, contohnya Kak Rahmat membuat sebuah program masyarakat yang program bersama siswa mungkin diikuti oleh seluruh masyarakat gitu, contoh senam sehat di hari apa gitu Kak Rahmat yang Kak Rahmat buat. Nah, itu praktik baik gitu kan yang dengan melibatkan masyarakat. Atau Kak Rahmat melakukan sosialisasi ke masyarakat dan lingkungan sekitar masalah penerapan pembelajaran yang sesuai lah dengan kegiatan dengan lingkungan tempat Kak Rahmat tinggal gitu. Nah, itu untuk praktik baik videonya seperti itulah. Kalau praktik baik ini bentuk video Kak Rahmat ya. Kakak yang lain juga kalau untuk praktik baik ini berbentuk video dan nanti caranya kakak upload dulu ke YouTube gitu, terus kakak berbagi di PMM berbagi di PMM nanti setelah dibagi ke PMM setelah terbit aksi nyatanya
kakak screenshot gitu setelah dibagikan ke PMM. Nah, screenshot itu yang dicantumkan ke LMS. Selanjutnya kalau praktik pembelajaran ini lebih mudah Kak Rahmat ya. Praktik pembelajaran ini cuman pembelajaran kita di kelas dan di lapangan gitu. Kalau untuk praktik pembelajaran ini. Seperti membuat video biasa, kita mengajar di kelas dulu, mungkin kita 2 JP atau 3 JP, kita bagilah setengah JP-nya di kelas, setengahnya lagi di lapangan gitu. Untuk praktik pembelajaran. Ini direkam gitu. Berarti kan intinya pilih salah satu kan Kak? Ya, pilih salah satu. Ini nggak harus ketiga-tiganya. Nah, kalau di sini RPP atau modul ajar. Nah, di sini tidak juga membuat video, kakak cuma 2 membuat video. Yang di sini RPP atau modul ajar. RPP dan modul ajar di sini lengkap kakak ya. Ada asesmennya, ada penilaian, terus ada sumber belajarnya, terus ada bahan bacaan. Kita bisa nanti cantumkan bentuk-bentuk PowerPoint yang ditampilkan atau sumber-sumber video belajarnya dari mana gitu. Nah, untuk RPP atau modul ajar kakak ya. Buatnya lebih kompleks atau lebih lengkap gitu, karena ini bukan berbentuk video tapi hanya berbentuk RPP atau modul ajar. Nah, sama ini ketiga ini kakak tetap mencantumkan screenshot bukti karyanya nanti gitu. Coba saya cek dulu kakak ya, masih ada nggak contohnya screenshot bukti karya. Nah, ini ada contohnya kakak. Sebentar saya coba share fotonya. Screenshot bukti karya. Nah, kelihatan nggak kakak ya? Nah, untuk kakak-kakak yang lain, inilah contoh setelah diupload ke bukti karya di PMM kakak. Kakak kan ada PMM tuh yang di aksi nyata kan? Iya Kak. Ada berbagi bukti karya. Nah, inilah kalau saya kemarin penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 11 Atap Sungai Apit. Nah, di screenshot ini Kak setelah kita upload ke PMM ini mudah ini nih. Kalau untuk upload ke MMM, tapi intinya kakak upload dulu ke YouTube. Nah, setelah di YouTube nanti baru ke PMM kan gitu. Nah, ini mudah kakak ya, inilah contohnya tadi. Oke, kakak yang lain ada pertanyaan selain Kak Rahmat? Kak Rahmat, masih ada Kak Rahmat? Cukup Pak. Terima kasih Kak. Kak Indra, boleh Kak Indra? Kak, izin nanya Kak, boleh. masalah tugas. Misalkan ini hal terburuknya gitu, kita sampai deadline tanggal 10 nggak mengerjakan tugas, misalkan kan, berarti kan gagal. Nah, jadi ketika gagal itu, apakah nanti kan nggak lulus berarti ya kalau gagal. Nah, itu apakah nanti mengulang ikut PKG lagi atau bagaimana? Begini ya Kak, pertanyaan Kak Indra tadi, apakah kalau gagal ada mengulang kegiatan PKG lagi? Kalau untuk kegiatan setelah kegiatan ini, untuk kegiatan PKG Kak Indra ya, saya belum ada kabar. Kita juga sebagai Fasil belum dapat kabar apakah ada gelombang 3 gitu, karena kita sekarang sudah gelombang 2. Apakah nanti ada gelombang 3 lagi gitu? Karena kita juga dah pergantian kementerian nih kan. Kalau ini kemarin kan programnya di kementerian lama gitu Kak Indra ya, kakak yang lain juga. Iya.
Mudah-mudahan kalau memang ada ya sebenarnya gini kayak Draya, kalau bisa lah kita kan jangan sampai ngulang-ngulang ke kegiatan yang karena nggak enak lah yang kita belajar itu terus tapi kok sampai nggak lulus gitu Kak. Misalkan kita Ya betul Kak, ini Oke Kak, ini kan hal terburuknya misalkan gitu kan, tapi ya insya Allah dikerjakan semaksimal mungkin lah gitu. Meskipun lambat-lambat terus. Semangat Kak Indra. Sebelum tanggal 13 besok kalau bisa digeberlah semuanya gitu. Jangan sampai kita kalaupun ngulang ya capek gitu kita ngulang ini terus gitu. Oke Kak, siap. Gitu, Kak Indra ya. Oke. Yang lain juga. Makasih ya Kak. Oke Kak, makasih. Oke, kita lanjut Kak ya. Ini pemilihan kategori bukti karya. Terus nah ini cara kita mengunggah draft bukti karya di LMS. Yang pertama kita pilih kategori praktik baik. Kita pilih bukti karya dulu PMM ya. Kita pilih bukti karya, kita ambil yang satu. Kalau kita memilih praktik baik, ya ambil praktik baik. Bentuk karyanya apa, terus isi judulnya, terus deskripsinya apa gitu, deskripsi singkat. Nah, pilih bentuk bukti karya dari produk yang telah Anda buat di sini. Kakak yang pertama kalau video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau PDF, kakak unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak ya. Nah ini bisa tanpa lewat link YouTube kalau bentuknya RPP atau modul ajar tadi kak. Nah lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, hashtagnya jangan lupa kakak ya, tagar PKG PJOK atau selanjutnya tagar guru belajar, terus tagar murid belajar. Nah ini boleh di screenshot kakak ya. Bukti karyanya menambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, terus murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nah, kakak bolehlah menuliskan deskripsi singkat tentang bukti karyanya, tentang apa gitu, tujuannya apa, boleh. Di sini yang keempat. Selanjutnya, nah, yang kelima, pilih jenjang. Nah, yang pilih jenjang yang kakak inginkan. Terus yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya Anda. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang ke-10, klik kumpulkan atau menggugah draft bukti karya kakak ya, ini yang ke-10. Oke, selanjutnya unggah draft bukti karya di LMS. Ini sama lebih kurang yang tadi kakak. Ini sama. Nah, ini untuk kategori modul ajar ya. Nah, ini khusus modul ajar. Kalau tadi video hampir sama. Yang pertama, pilih kategori dari produk bukti karya Anda, RPP atau modul ajar. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Jika PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer. Nah, sama kakak ya, yang 3, 4, dan 5. Yang kelima ini, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda gitu. Yang selanjutnya, pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Tidak wajib lakukan. Nah, ini unggah draft bukti karya di LMS, kategori RPP atau modul ajar. Yang ke-9, ini bentuknya gini nanti Kak, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh
dan dilengkapi sebelumnya. Yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini mudah untuk mengunggah ke sini, tidak terlalu sulit kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Nah, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, ini perhatikan kakak-kakak ya. Selanjutnya, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator, gitu kakak-kakak ya. Putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Selanjutnya meminta validasi kembali kepada fasil. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS kakak-kakak ya. Nah, intinya di sini kakak-kakak, jangan pusingkan hal ini. Ini nanti kerjanya fasil atau kerjanya saya atau kakak-kakak fasil yang lain. Kakak-kakak buatlah, pilihlah salah satu dari 3 pilihan tadi, entah itu praktik baik, entah itu video pembelajaran, praktik pembelajaran, entah itu RPP atau modul ajar yang akan kakak-kakak jadikan bukti karya gitu. Nah, setelah kakak memilih salah satunya, ikuti langkah-langkah upload jika itu video, upload ke YouTube. Setelah kakak-kakak upload ke YouTube, baru linknya nanti kakak sematkan dibagikan ke bukti karya PMM. Setelah dibagikan ke bukti karya PMM, cocokkan apakah bukti karya kakak tersebut termasuk ke praktik baik ataukah praktik pembelajaran gitu. Jika kakak membuat video. Nah, jika kakak membuat RPP atau modul ajar yang lengkap, nah kakak boleh langsung upload ke dari PMM langsung ke dari laptop kakak langsung ke PMM untuk uploadnya ya. Nah, untuk penilaian kakak seperti yang dikatakan tadi, ini merupakan salah satu syarat penting untuk kelulusan bukti karya ini kakak ya. Karena memang perlu diterbitkan ke PMM dan kakak punya bukti. Punya buktinya, setelah itu di screenshot nanti. Nah, itulah menjadi bukti utama kakak telah mengupload tugasnya ke PMM gitu kakak. Selanjutnya, putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, mungkin perlu perbaikan. Kalau statusnya perlu perbaikan, tampilnya akan seperti ini kakak ya. Statusnya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, yang ketiga, klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya, kakak ya. Nah, ini jika statusnya perlu perbaikan, mudah-mudahan
dari kakak tidak ada yang perlu perbaikan, semuanya mengumpulkan dengan tepat dan pas gitu kakak ya, kecuali memang kakak tidak mengumpulkan tugas bukti karyanya sama sekali, bukannya status perlu perbaikan, tetapi memang tidak bisa dinilai gitu kakak, karena sistem akan membaca, kita sebagai pasil melakukan penilaian jika sistem sudah terbaca gitu. Tetapi jika kita melakukan penilaian kosong, kita sebagai pasil nanti akan bermasalah gitu, akan dipertanyakan kenapa status peserta tidak mengirim tugas diberikan penilaian kosong gitu, karena akan kelihatan curangnya gitu kakak. Nah, kita diharapkan di sini jujur dan adil untuk penilaian di dalam kegiatan PKG PJOK ini kakak ya. Nah, sama-sama kita saling membantu, saling menguatkan, saling juga berkolaborasi untuk sama-sama lulus di akhir kegiatan ini kakak. Oke, kita lanjut lagi. Putusan utama dari validasi bukti karya juga perlu perbaikan. Nah, yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nah, untuk menghapus dokumen sebelumnya, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, di sini kakak jika perbaikannya memang ada, ini akan merah gitu kakak ya, akan merah, kakak harus mengunggah ulang produknya gitu, tapi setelah dilakukan revisi oleh fasilitator. Nah, selanjutnya kakak yang kelima, putusan bukti utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan lagi. Oh, ini sama dengan yang tadi. Hampir sama dengan yang tadi kakak ya, juga harus diunggah ulang gitu. Kak Emma ya. Ini Kak Emma ada WA, tolong Kak Indra, akan Kak Emma, Kak Indra, maaf kami tadi ada acara, Emma lupa karena ada ibu pengawas. Boleh Kak Emma bergabung walaupun sebentar Kak Indra ya, bantu Kak Indra. Nah, kalau putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi kakak, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi gitu kakak ya. Ini jika tidak ada perbaikan atau tidak ada kesalahan dari bukti karya yang kakak kumpulkan nanti. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Nah, ini Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, di sini kakak statusnya akan menunggu terbit. Setelah bukti karyanya memang cocok, nah kakak akan langsung nanti oleh sistem diunggah secara otomatis ke platform Merdeka Mengajar kakak ya, berarti akan terbit secara otomatis di platform Merdeka Mengajar. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, baik, Kak Emma sudah bergabung. Baik, dan di sini kakak jika sudah lulus validasi, kakak bisa melihat nanti bukti karyanya sudah berhasil terbit. Nah, ini ada, kakak nanti tinggal klik lihat bukti karya kakak ya.
Selanjutnya, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, di sini yang paling penting kakak-kakak ya, boleh kita sama-sama perhatikan. Langkah yang pertama, kakak-kakak ini ada tampilan. Satu, kakak-kakak boleh buka PMM-nya. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Nah, yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Nah, ini telah kakak-kakak telah unggah di YouTube misalnya ya. Nah, yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan gitu. Nah, yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Nah, yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, di sini kakak-kakak bentuknya nanti kakak menautkan di LMS. Nanti akan kita contohkan kakak akan lebih mempermudah ya untuk berbagi bukti karya ini. Nah, selanjutnya yang keenam, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Nah, di sini kakak-kakak cuma bisa mengedit description saja ya. Nah, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang telah diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Kakak-kakak ini harus cocok gitu ya. Yang kakak-kakak undah di PMM dan dan link yang kakak tempelkan di LMS itu harus cocok gitu. Jangan di PMM-nya lain, di LMS-nya lain, nanti tidak akan nyambung, kakak-kakak akan terbaca sistem juga gitu. Nanti susahnya di situ kita karena tidak nyambung itu, jadi kacau untuk apanya kakak-kakak. Nah, untuk aksi nyata bukti karyanya gitu. Selanjutnya, nah tanya jawab seputar bukti karya kakak-kakak ya. Ini biasanya masalah upload. Nah, langkah upload video dengan tautan. Langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Yang kedua, pastikan video Anda tidak di-setel untuk pribadi. Yang ketiga, klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Yang terakhir, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini langkah untuk video dengan tautan di YouTube kakak ya. Nah, di sini visibilitas video bukti karya. Video ini di-setel untuk pribadi. Jika kakak-kakak pas mengupload video di YouTube, di kanal YouTube, kakak menyetel videonya untuk pribadi, ini tidak akan terbaca oleh fasil atau sistem gitu. Di sini kakak harus menyetel untuk publik gitu. Jangan pribadi atau private gitu. Nah, selanjutnya langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, yang pertama kunjungi https://youtube.com, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility. Pilih public, lalu klik publish. Nah, kakak-kakak di sini untuk membuat videonya agar terlihat oleh sistem dan fasil gitu kakak ya, jangan dikunci videonya. Oke, selanjutnya video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta
tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, di sini kakak-kakak yang paling penting, jika bisa membuat videonya, janganlah kakak cantumkan masalah lagu atau apa gitu ya. Cukup murni saja original gitu. Selanjutnya, langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Kunjungi https://youtube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Nah, yang keenam, nah ini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyai melalui ini. Bukti Karya Merdeka Mengajar kakak-kakak ya. Ini linknya coba saya salinkan ke grup kita. Nah, kakak-kakak bisa petunjuknya di situ nanti. Nah, yang terakhir terima kasih. Oke kakak-kakak, mungkin sebelum kita tutup, sedikit akan saya coba tampilkan cara kita mengupload atau mengunggah Bukti Karya dari link YouTube, agar kita sama-sama memahami kakak-kakak ya. Jika ada pertanyaan nanti, kakak-kakak boleh langsung tanyakan bagaimana caranya gitu. Oke kakak-kakak, saya coba tampilkan tab baru. Nah, ini coba kita tampilkan tab baru kakak-kakak. Kita ketik di sini PMM di Google ya, PMM. Nah, kita lanjut ke platform Merdeka Mengajar kakak-kakak. Dari awal kita buka. Nah, tampilannya seperti ini kakak-kakak ya. Kakak kelihatan nggak? Halo, kelihatan kakak ya? Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita ambil di sini klik Bukti Karya, Kak ya. Nah, di sini kita klik Bukti Karya. Nah, di sini selanjutnya kita klik Karya Saya. Nah, kita klik dulu Karya Saya. Nah, jika di sini kakak melakukan mengupload RPP atau modul ajar, ini klik di sini, kakak ikuti langkahnya nanti. Jika kakak mengupload praktik baik pembelajaran, ini. Oh, sebelumnya kita klik dulu setelah klik karya saya, ini dia ada tambah karya Anda kakak-kakak ya. Nah, ini kakak-kakak boleh menyesuaikan, boleh praktik baik, boleh praktik pembelajaran maupun RPP atau modul ajar ini kakak-kakak ya. Yuk kita coba ke praktik baik misalnya. Nah, kalau kita mengklik praktik baik tadi Kak, tampilannya seperti ini. Jika dokumen kita upload dokumen, jika PDF kita import dari YouTube. Coba kita klik video dari YouTube. Nah, ini ada dua pilihan. Belum, pelajari cara import video katanya sudah. Pilih video untuk diimpor. Kita klik saja sudah, anggap kita sudah mengupload ke YouTube gitu kakak-kakak ya. Nah, coba kita masuk dulu YouTube-nya. Nah, ini kakak-kakak video-video kita kemarin melakukan kegiatan tatap maya kakak-kakak ya. Nah, di sini kakak-kakak boleh pilih salah satu video ini langsung ke akun YouTube kakak-kakak nih gitu. Nah, jika sudah ada video seperti ini, coba kita cari contohnya video untuk kita nah, kita coba contoh video aksi nyata modul 23.2 ini Kak ya.
Nah, deskripsi video kakak boleh tuliskan di sini sedikit gambaran videonya. Berbagi praktik baik di dalam lingkungan sekolah. Nah, setelah itu kakak klik di sini jenjang. Kalau saya di sini SMP, pilih. Terus kelasnya kakak boleh klik kelas berapa ataupun tidak memiliki kelas, tinggal pilih. Terus mata pelajaran boleh kakak di sini. Jika ini kakak pilih kelas tadi, ini boleh diklik mata pelajarannya. Kalau tema di sini boleh kakak kalau SD menggunakan tema, atau jika tidak lainnya saja gitu. Nah, untuk sarana prasarana kakak boleh cantumkan di sini. Jika menggunakan boleh pakai, jika tidak perlu gitu kakak ya. Langsung kita klik checklist di sini. Nah, setelah kita klik checklist kakak, kita cek dulu mana yang kurang. Mungkin deskripsinya ada kurang, kakak boleh tambahkan lagi deskripsinya karena ini 5.000 kata kakak ya. 5.000 kata itu banyak. Nah, baru kakak terbitkan. Nah, setelah video berhasil disimpan, kakak boleh langsung bagikan karya. Nah, klik langsung bagikan karya ini. Nah, linknya boleh kakak langsung salin link gitu. Nah, salin link ini, linknya nanti yang akan kakak tempel ke LMS. Nah, jika sudah seperti ini kakak boleh langsung di screenshot. Nah, contoh di screenshot. Nah, setelah gini kakak ambil screenshotnya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa kakak sudah mengupload ke KMM. Nah, screenshot itu yang nanti kakak akan cantumkan juga di LMS selain linknya tadi. Nah, untuk linknya kakak pun bisa ambil di sini bagikan nih. Nah, boleh kakak salin link ini. Nah, videonya kakak bisa tonton juga di sini. Nah, usahakan tidak menggunakan musik kakak tadi ya. Ini kan karena video contoh saja. Nah, mungkin cukup kakak ya. Kira-kira ada pertanyaan kakak masalah terkait unggah draft bukti karya untuk tugas terakhir kita di kegiatan PKG PJOK ini kakak? Boleh tanyakan? Insya Allah nanti kalau prosesnya Pak Kak udah dilaksanakan, kalau ada kendala nanti kami tanya Kak. Oke, siap. Baik, Kak Rahmat ya. Nah, sambil berjalan nanti gimana Kak Indra? Kak Rahmat membuka itu enggak Kak Rahmat? Pembuatan tugas. Oke, kakak ya. Nah, mungkin Kak Indra, waktunya sudah singkat. Kita untuk umpan balik RTL dan pengantar bukti karya kakak ya. Jika kakak ada pertanyaan nanti terkait upload bukti karya ataupun yang lain, boleh menghubungi saya atau boleh berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Nah, untuk sebagai pengingat kakak ya, mungkin tadi ada yang belum mendengar, tugas kita deadline-nya di tanggal 13 kakak ya. Mudah-mudahan kakak semuanya tugasnya sudah selesai. Tanggal 13 itu sudah dilakukan penarikan nilai oleh Satker BGP kakak ya. Jadi usahakan sebelum tanggal 13 kakak sudah mengupload keseluruhan tugas di kegiatan kita ini mulai dari awal sampai akhir kakak ya, karena akan jadi penentu nanti kelulusan bagi kakak di kegiatan di akhir kegiatan kita ini. Mungkin cukup sekian dari saya kakak untuk kegiatan Tatap Maya kita pada hari ini. Boleh kita tutup. Mohon kepada Kak Rahmat
untuk pimpin doa sebentar Kak Rahmat agar kegiatan kita berkah dan semuanya lulus. Amin. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Terima kasih Kak Rahmat untuk mengakhiri kegiatan kita. Kakak-kakak, kita buka dulu kameranya untuk kita berfoto di pertemuan ke-18. Satu kali pertemuan lagi kakak-kakak, semangat. Biar nampak wajah kita nanti di LMS. Kak Roman, Kak Emma, Kak Chelsea, Kak Rudi, nggak bisa ya buka kamera? Oke. Hai Kak Chelsea. Kak Chelsea ini sombong nih. Malas aku dengan Indra. Iya. Aduh. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kak Chelsea buka WA kakak. 1, 2, 3. Oke, baik kakak. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.